Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talib dan talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah ya, masih diberikan kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa ittiba dengan beliau hingga akhir zaman. Baik para santriwan dan santriwati, tulab dan talibat rahimani wa rahimakumullah yang kelas 10 ya. Kita pada hari ini akan membahas bab baru yaitu tentang riba. Ya, riba. Nah, pertama kita akan membahas pengertian riba. Ya, pengertian riba. Di sini tidak dijelaskan riba secara istilah. Di sini hanya dijelaskan riba secara bahasa, yaitu adalah az-ziyadah. Sedangkan menurut istilah, apa itu pengertian riba? Riba adalah aqdun ala iwadin maksus ghairi ma'lumi at-tamathuli fi mi'yari asy-syar'i halatal aqdi thumma ma'a ta'khiri fil badalaini au ahadihima, misal dirham fiddah bidirhamain, dirham fiddatin bidirhamain, au dirham fiddatin dirham fiddatin an bidirham ba'da yaumin au syahrin. Nah, di sini pengertian secara istilah ya, saya ambil dari buku lain, dari buku Mazhab Syafi'i, yaitu riba adalah akad terhadap iwad maksus. Apa itu iwad? Ya, iwad itu alat ganti, alat barter. Ya, alat barter dalam jual beli itu namanya iwad. Akad terhadap iwad yang maksus, yaitu iwad yang khusus. Apa saja itu iwad yang khusus? Ya, iwad yang khusus adalah barang-barang ribawi. Ya. Nah, barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi ada 6. 1, az-zahab. Pertama adalah az-zahab. Kemudian yang kedua adalah al-fiddah.
Yang ketiga adalah al-bur. Yang keempat yaitu asy-sya'ir. Yang kelima yaitu at-tamr. Yang keenam al-milh. Nah ini. Jadi akad terhadap iwad, alat barter atau alat tukar yang khusus, ya, iwadin maksus, yang memang dia adalah dari barang-barang ribawi yang 6 ini. Ada zahab, emas, fiddah, perak, albur dan syair, itu sejenis gandum. Kemudian ada kurma atau tamar, dan ada juga garam. Ghairu ma'lumit tamatsul, yang mana akad tadi, ya, iwad tadi itu tidak diketahui persamaannya. Artinya tidak seimbang kadar volumenya. Jadi misalnya kalau tamatsul itu jual 1 kilo beras dengan 1 kilo beras, ya, menukar 1 kilo beras dengan 1 kilo beras, itu namanya tamatsul. Nah kalau enggak tamatsul, seperti 2 kilo beras ditukar dengan 1 kilo beras, itu tidak tamatsul, atau sama sekali tidak diketahui tamatsul atau tidak. Jadi barangnya tadi tidak diketahui kadarnya, sehingga tidak bisa dipastikan apakah ada tamatsul atau tidak. Fi mi'yari syar'i, dalam timbangan syariat. Ya, timbangan syariat itu bisa berupa kail, takaran, bisa berupa wazn, timbangan, kilo, bisa juga berupa addun, ya, atau satuan. Nah, saat halat al-aqdi, saat dalam akad, ma'a ta'khiri fil badalain, atau bisa juga berupa mengakhirkan kedua alat tukar, mengakhirkan baik itu barang maupun alat tukarnya, al-badalaini, atau salah satunya, au ahadihima. Ya, jadi kita membeli sesuatu dari penjual. Nah, bisa yang diakhirkan penjualnya, atau bisa yang diakhirkan adalah dari pihak pembelinya, atau salah satunya. Contohnya di sini adalah diberikan contoh sama penulis, 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. 1 dirham ditukar dengan 2 dirham, maka ini tidak tamatsul. Ya, tidak tamatsul. Jenisnya sama-sama dirham, perak. Nah, tapi ketika ditukar 1 dirham ditukar dengan 2 dirham, ini tidak tamatsul. Dan ini namanya riba. Ya, apalagi dirham ini jenisnya sama, ya, sama-sama sejenis. Riba dirham dengan ditukar dengan dirham. Atau dirham ditukar dengan 1 dirham ditukar dengan 1 dirham. Cuman pembayarannya yang satu kontan, yang satu bertempo atau tertunda. Ya, ini tadi yang dimaksud ta'khir fil badalaini. Yang 1 dirham dibayar kontan, diberikan kontan, sedangkan 1 dirham yang sebagai alat tukar yang ditukar itu diberikan besok atau bulan depan. Maka di sini terjadi yang namanya ta'khirul qabdi. Ya. Penundaan serah terima. Ini juga namanya riba. Jadi yang seperti ini 1 dirham dengan 2 dirham dikatakan riba. Yang seperti ini juga 1 dirham dibayar sekarang, dan kemudian timbal baliknya dirham juga, 1 dirham juga, tapi dibayarkan besok atau bulan depan, alias di sana ada tertunda, penundaan dalam serah terima barang. Maka dalam kedua akad ini dia dikatakan riba. Nah, baik. Selanjutnya, hukum riba jelas. Hukum riba adalah haram. Kita tahu bersama riba itu hukumnya adalah haram berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga ijma'. Dari Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Ada lagi, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ini juga ayat yang lain, ya.
Dan inilah dalil dari Al-Quran tentang pengharaman riba. Silakan kalian memilih menghafal dalil yang mana saja yang dari Al-Quran. Boleh ayat ini, boleh ayat yang lain. Atau yang mau pendek, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Selanjutnya ada juga dikatakan dalam hadis Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya kata Nabi adalah wa aklur riba. Ini wa aklu ar-riba. Jadi dosa riba termasuk dosa level atas. Di antara dosa-dosa besar yang levelnya level atas. Bahkan ada yang mengatakan dosa riba itu lebih parah dibandingkan dosa zina. Dan sekecil-kecilnya dosa riba itu sama nilainya dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis Nabi lain mengatakan la'ana Rasulullah akilar riba. Rasulullah melaknat 4 orang yang terkait dengan riba. Siapa saja? Pemakan riba, kemudian mukilahu, wakilnya, wakatibahu, ya, pencatatnya, wasyahidaihi, dan 2 orang saksinya. Ya. Akilar riba ini siapa berarti? Ini berarti kalau di bank berarti namanya pelayannya, ya, pegawainya. Wa mukilahu itu orang yang memberikan riba, ya, customer atau nasabah, dan pencatat, dan juga yaitu 2 orang saksi. Mereka semua sama di sisi Nabi, yaitu mendapatkan laknat. Nah, ini yang saya bilang tadi, dosa riba yang paling ringan adalah seperti ar-rajul yankihar rajulu ummuhu, seorang laki-laki yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Itu riba yang paling ringan. Sehingga dosa riba dikatakan di sini sama penulis Syekh Al-Badawi lebih parah dosanya dibandingkan dengan dosa zina. Riba itu ada di sini disebutkan 2 macam. Ada riba nasi'ah dan riba al-fadl. Aslinya riba itu lebih dari 2. Ya, secara garis besar memang riba ada 2 macam. Ya. Riba itu ada 2 macam. Yang pertama, 1, ya, macam riba. Pertama ada namanya riba al-qard. Yang kedua ada namanya riba al-bai'. Ya. Riba al-qard ini berlaku untuk segala jenis barang. Itu riba al-qard, tidak hanya khusus kepada uang. Ya, tidak hanya khusus kepada uang, segala jenis barang riba. Ya, bahkan ada yang mengatakan juga berlaku untuk jenis barang yang lain. Ya. Itu riba al-qard, berlaku untuk jenis barang apapun. Tidak hanya barang-barang riba, termasuk yang lain. Contohnya apa? Misalnya saya meminjamkan satu buku kepada teman, kemudian ketika mengembalikan saya mensyaratkan kembalikan buku plus pulpen misalnya. Maka seperti ini termasuk riba. Ya, termasuk riba. Kemudian yang kedua, riba al-bai'. Ya, riba al-bai' itu ada 3 macam. Riba al-bai' ada namanya riba al-fadl, riba fadl, ada namanya riba al-yad, ada namanya riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah. Apa itu riba al-bai'? Kalau riba al-qard adalah riba yang terjadi karena pinjam meminjam, qard. Ya, pinjam meminjam atau hutang piutang. Ya, saya menghutangkan 1 juta, nanti harus dibayar 1,5 juta. Saya meminjamkan 1 buku, nanti harus dibalikan 2 buku.
atau satu buku dengan pulpen, itu riba. Ya, termasuk riba dalam pengertian riba al-qard, riba dalam pinjam meminjam atau hutang piutang. Tidak ada di sana akad jual beli, tidak ada berhubungan dengan jual beli. Nah, riba yang al-bai' ini baru riba yang berkaitan dengan jual beli, akad jual beli. Apa itu riba al-fadl? Az-ziyadah fi ahadil iwadain ar-ribawaini idza ittahadal jins. Riba al-fadl adalah riba, ya, adalah riba yang ada tambahan terhadap salah satu alat, salah satu iwad, ya, iwad yang riba jika dia jenisnya sama, ya, jika dia jenisnya sama. Kita lihat di sini apa kata Syekh. Riba al-fadl bai'un nuqud bin nuqud au at-ta'am bi ta'am ma'az ziyadah. Nah ini kalau kata Syekh itu riba al-fadl. Jadi di sana ada tambahan. Di sana ada tambahan barang. Jadi misalnya contohnya saya membeli emas, membeli 2 kg emas, 2 gram emas dengan 1 gram emas. Itu namanya riba fadl. Ya, riba al-fadl karena di sana ada tambahan, tidak ada tamatsul. Kayak tadi membeli 1 dirham dengan 2 dirham, itu namanya riba fadl. Ya, atau makanan dengan makanan. Ya, saya membeli 1 kilogram beras kualitas bagus ditukar dengan 2 kilogram beras kualitas biasa. Ini adalah riba fadl. Kenapa? Karena beras dengan beras satu jenis. Sedangkan dalam kaidah riba, kalau dia sejenis, satu jenis, maka di sana harus mempunyai 3 syarat. Yang pertama harus tamatsul, kadarnya harus sama, sekilo ya dengan sekilo. Yang kedua harus taqabud, harus ada serah terima barang saat itu. Dan yang ketiga harus al-hulul. Al-hulul artinya adalah kontan, tidak boleh ditunda. Nah tadi beras dengan beras itu kan sejenis, illahnya sama, yaitu illahnya adalah ta'am, makanan pokok. Jadi di sini az-zahab wal fiddah itu illahnya adalah an-naqdiyah, alat tukar. Maka dikiaskan sekarang dengan alat tukar berupa uang. Kemudian yang 4 al-bur, syair, tamr wal milh, ini adalah illahnya, yaitu illah itu artinya sebab, secara bahasa artinya sebab kenapa dikatakan barang riba, karena dia adalah makanan, ya, makanan pokok. Maka makanan pokok dikiaskan dengan ini, berarti kita punya makanan pokok namanya beras. Baik, itu maksud dari riba al-fadl. Mafhum insyaallah. Yang kedua ada namanya riba al-yad. Apa itu riba al-yad? Ta'khirul qabdi ahadil iwadaini aw kilaihima walau ma ikhtilafil jinsi lakin ma ittihadil illah. Itu riba al-yad, yaitu mengakhirkan serah terima barang, ya, mengakhirkan serah terima barang. Seperti tadi contohnya, 1 dirham ditukar dengan 1 dirham. Tapi 1 dirham yang pertama, yang 1 dirham ini dibayar kontan, dirham yang ditukar itu dibayarkan besok, diberikan besok. Maka ini namanya ada takhir, ada penundaan serah terima. Barangnya sama, ya, barangnya sama, tetapi serah terima barang tadi yang satu diserahkan hari ini, yang satu besok. Maka ini namanya adalah riba al-yad, ada penundaan. Bisa juga, ya, bisa juga beda jenis. Seperti apa contohnya? Tapi illahnya sama. Saya membeli 2 gram emas 2 gram emas dengan 4 gram perak. 2 gram emas saya tukar dengan 4 gram perak. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Karena beda jenis. Dan tentu saja nilai emas lebih tinggi daripada nilainya perak. Nah, ketika saya membeli 2 gram emas ditukar dengan 4 gram perak, ini dalam Islam boleh. Tetapi harus memenuhi 2 syarat. Apa syarat yang pertama? Yaitu taqabud. At-taqabud. Apa itu taqabud? Taqabud itu artinya adalah serah terimanya langsung pada hari itu. Qabd dari kata qabadha. Ya. Saya tuliskan di sini taqabud
kemudian ada at-tamatsul, dan yang ketiga ada al-hulul. Nah, di sini saya jelaskan dari awal. Saya ulangi. Kalau dia riba al-yad itu adalah mengakhirkan serah terima barang. Meskipun jenisnya berbeda tapi illahnya sama. Emas dan perak itu jenisnya beda. Satu jenisnya emas, satu jenisnya perak, tapi illahnya sama. Illahnya sama-sama alat tukar. Maka di saat jenisnya berbeda, illahnya sama, harus memenuhi dua syarat, yaitu apa? Taqabud dan juga al-hulul. Harus ada serah terima barang pada hari itu dan harus dibayarkan secara tunai atau kontan. Itu riba al-yad. Ya. Sedangkan riba nasi'ah, apa itu riba nasi'ah? Ishtiratu ta'khiril qabdi ahadil iwadain aw kilaihima walau lahdah. Yaitu pelaku akad itu mensyaratkan, memberikan syarat. Kalau tadi riba al-yad tidak ada pensyaratan untuk mengakhirkan penyerahan, akan tetapi dalam prakteknya ada takhir, ada penundaan. Tapi kalau riba an-nasi'ah ini memang sejak awal pelaku akad sudah mensyaratkan takhir. Ya, sudah mensyaratkan takhir meskipun pada prakteknya tidak ada takhir. Cuman karena sudah disyaratkan takhir salah satu barang, salah satu iwad atau kedua-duanya, meskipun hanya takhirnya sebentar. Ya, meskipun takhirnya sebentar. Contoh ya tadi. Ya, membeli satu kurma dengan 2 gandum. Ya, membeli satu kurma ditukar dengan 2 gandum. 2 kilogram gandum. Kurma dengan gandum itu jenisnya berbeda. Tetapi ilahnya sama. Apa ilahnya? Makanan pokok. Ya, boleh enggak begini? Boleh enggak tamatsul? Boleh. Kenapa? Jenisnya berbeda tetapi ilahnya sama. Maka jual beli satu kurma dengan ditukar dengan 2 gandum ini boleh. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada taqabud dan ada hulul. Harus serah terima saat itu dan juga harus kontan. Tidak boleh ada pensyaratan mengakhirkan taqabud. Tidak boleh. Ya, meskipun hanya sebentar. Jadi saya membeli 1 kilogram kurma, saya tukar dengan 2 kilogram gandum. Saya sudah menerima kurmanya 1 kilogram, tapi 2 gandumnya itu saya tunda, misalnya saya tunda 10 menit diberikan. Misalnya, sebentar saya mau ke toko sebelah. Ya, saya mau ke toko sebelah mau ngambil sesuatu. Saya belum memberikan alat tukarnya, belum memberikan 2 kilogram gandum. Jadi tertunda sejenak gara-gara saya harus ke toko sebelah untuk mengambil sesuatu. Maka seperti ini juga dikatakan sebagai riba karena ada penundaan. Ya, dan itu saya syaratkan sejak awal. Saya syaratkan sejak awal sebagai pembeli, misalnya tolong syaratnya nanti saya mau bayarnya nanti saja setelah saya dari toko sebelah misalnya, atau setelah saya setelah saya pulang dari kantor misalnya. Ini ada pensyaratan sejak awal untuk mengakhirkan taqabud. Meskipun nanti pada prakteknya tidak terjadi, tapi karena sudah ada pensyaratan sejak awal, maka juga dikatakan riba, namanya riba an-nasi'ah. Tapi kata Syekh di sini apa riba nasi'ah? Az-ziyadah al-masyrutah allati ya'khudhuha ad-da'in minal madin nadhiru ta'jil. Nah, ini riba nasi'ah di sini itu terjadi dalam, kata Syekh, terjadi dalam masalah hutang piutang. Ya, seperti apa? Ya, itu tadi saya meminjamkan uang 1 juta dan saya mensyaratkan si peminjam untuk mengembalikan uang kepada saya 1.500.000. Itu juga termasuk bagian dari riba nasi'ah. Ini al-asnaf allati yahrumu fiha riba, ya, barang-barang yang riba. Sudah saya jelaskan tadi ada 6 ya, tidak perlu saya ulang. Ini dalil-dalil, ya, silahkan dibaca sendiri. Nah, kemudian tadi kaedah riba, ya, saya tuliskan di sini 3 kaedah riba. Tiga kaedah riba. 1.
jika jenisnya sama, dan tentu juga kalau jenisnya sama pasti ilahnya sama, ya, maka disyaratkan apa saja, yaitu tamatsul, kemudian taqabud, dan hulul, ya, al hulul. Yang kedua, jika jenisnya beda tapi ilahnya sama, disyaratkan taqabud dan hulul saja. Yang ketiga, jika jenis dan ilahnya beda, maka tidak disyaratkan apapun. Jika jenisnya sama, jika jenisnya sama, emas dengan emas, ya, emas dengan emas, maka saat itu harus tamatsul. Artinya saya membeli 1 gram emas dengan 1 gram emas. Meskipun itu emas lama atau baru nggak penting, yang penting jenisnya emas. Maka pada saat itu haruslah tamatsul, harus kadarnya sama, seimbang. 1 gram emas ditukar dengan 1 gram emas. Plus di sana ada taqabud. Apa itu taqabud? Ya, harus ada serah terima barang pada saat akad. Tidak boleh ditunda. Kemudian ada hulul, ya, harus dengan cara kontan. Naqd, ya, harus dengan cara kontan. Maka dari jenis ini kita ketahui jual beli emas dengan cara online, ya, dengan cara online yang tidak COD, ya. Jual beli emas dengan cara online dan itu barangnya dikirim, misalnya kita transfer sekarang uangnya dan emasnya baru datang sehari besok atau 2 hari kemudian, maka itu termasuk jenis jual beli akad yang ada ribanya. Ya, maka kalau jual beli emas dengan cara online lebih baik dengan cara COD atau langsung ke toko emas supaya di sana ada tamatsul. Ya, kalau kita dengan uang, nah kita beli emas dengan uang dengan emas sama jenis enggak? Uang dengan emas jenisnya beda. Yang satu uang, yang satu emas. Tapi ilahnya sama. Apa ilahnya? Ilahnya adalah alat tukar. Maka kita membeli 2 gram emas. Ya, misalnya kita membeli 1 gram emas harganya 600.000. Kalau 2 gram misalnya harganya 1,2 juta. Kita membeli 2 gram emas ditukar dengan uang 1,2 juta. Boleh enggak? Boleh. Ada tamatsul di sana? Tidak tamatsul. Tetapi syaratnya harus kontan dan juga harus ada hulul, ya, harus taqabud, serah terima di saat akad, dan harus kontan, tidak boleh dikredit ataupun ditunda serah terimanya. Nah, itu tadi kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua juga tadi sama, ya, emas dengan uang atau menukar rupiah dengan dolar. Ya, dolar 14.000 $1 Maka kalau kita menukar 2 juta rupiah, kita akan mendapatkan lebih kurang $150 kira-kira. Ini ada tamatsul enggak? Tidak tamatsul. Kenapa? Karena nilai dolar lebih tinggi dibandingkan nilai rupiah. Tetapi boleh enggak menukar jenis uang seperti ini? Ya, membeli uang dolar dengan rupiah boleh. Ya, sama-sama jenisnya berbeda. Yang satu rupiah, yang satu dolar. Cuman ilahnya sama, alat tukar. Maka saat itu harus terjadi taqabud, yaitu serah terima barang, dan harus ada hulul, kontan, tidak boleh tertunda. Dan yang ketiga, kalau jenisnya berbeda, ilahnya pun berbeda, maka tidak perlu disyaratkan 3 hal ini, enggak perlu. Contohnya, saya mau beli beras dengan uang. Uang itu alat tukar, ilahnya alat tukar. Sedangkan beras itu ilahnya to'am, makanan pokok. Jadi jenisnya berbeda, uang dengan beras jenisnya berbeda, ilahnya pun berbeda. Maka pada saat itu saya boleh menjual atau membelinya dengan apapun, dengan cara apapun tanpa memperhatikan syarat yang 3 ini. At-taqabud, tamatsul, dan hulul. Jadi boleh saya membeli beras ngutang, boleh. Ya, boleh. Membeli 3 kg beras seharga 30.000, 1 kilonya 10.000 misalnya. Saya bayarkan besok atau 2 pekan lagi.
ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, dengan syarat mengikuti harga beras ya tentunya. Ya, kalau nanti misalnya beli beras sekarang harganya 10.000, baru kita bayar tahun depan misalnya. Ya, tahun depan harga beras sudah naik misalnya. Ya, mengikuti harga beras tersebut. Tapi tidak mengapa untuk dihutangkan tanpa ada taqabud, tidak ada serah terima pada saat itu, atau harus jumlahnya sama atau juga kontan, itu tidak berlaku. Wallahu taala alam. Ini kaidah riba, kemudian jenis-jenis riba, pengertian riba secara istilah, dan ya barang-barang ribawi. Ya, mungkin itu cukup sekian dari Ustadz. Ya, ini selebihnya hanya dalil-dalil saja. Intinya riba di situ tadi. Ya, ini hanya dalil-dalil dan penjabarannya sebagaimana tadi Ustadz jelaskan sudah, mulai dari pengertian, kemudian dalil pengharaman riba baik dari Quran, Sunnah dan ijma'. Kemudian ada juga macam-macam barang ribawi, kemudian ada kaedah-kaedah riba, dan yang terakhir adalah apa tadi? Yang terakhir itu jenis-jenis riba. Nah, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum bisa dipahami atau yang belum paham, silahkan bertanya ya di kolom komentar di bawah. Baik. Cukup sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.